Berita aktual Yerusalem, sesuatu yang mengejutkan sedang terjadi di Israel. Yerusalem, kota suci tiga agama besar dunia, kembali menjadi pusat perhatian global. Fenomena-fenomena aneh mulai muncul. Suara-suara misterius terdengar dari arah tembok ratapan. Cahaya-cahaya aneh terekam di langit malam. Dan sejumlah saksi melaporkan kejadian supranatural di sekitar kawasan Bait Suci. Dunia keagamaan pun terguncang. Para pendeta, teolog, dan rabi mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ini adalah peringatan dari Tuhan? Menurut ajaran Alkitab, Israel adalah jam kenabian Tuhan. Setiap peristiwa besar yang terjadi di sana selalu menyimpan pesan rohani mendalam dan seringkali menjadi tanda akan sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Namun kali ini kejadian-kejadian ini tampak terlalu bertepatan untuk dianggap biasa. Beberapa bahkan mulai mengaitkannya dengan nubuatan dalam kitab-kitab suci. Apakah ini awal dari pemenuhan nubuatan besar? Apakah kita sedang memasuki fase baru dari akhir zaman? Tetaplah bersama saya hingga akhir video ini, karena Anda akan menemukan rincian luar biasa dari peristiwa ini, dan bagaimana semuanya mungkin sedang digenapi dalam rencana ilahi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sesuatu yang mengejutkan sedang terjadi di Israel dan seluruh dunia keagamaan, baik Yahudi, Kristen, maupun bahkan yang skeptis, terkejut dan terdiam. Tanda-tanda yang tak dapat dijelaskan. Kejadian-kejadian misterius yang mengguncang hati nurani terdalam. Dan semuanya tampak memiliki hubungan langsung dengan nubuatan-nubuatan Alkitab. Pertanyaannya adalah, apakah ini peringatan ilahi? Apakah kita sedang menyaksikan halaman-halaman terakhir dari sejarah dunia ini? Saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa Israel adalah jam kenabian Tuhan. Apapun yang terjadi di sana bukan sekadar berita biasa, tetapi pesan surgawi yang membawa makna spiritual yang mendalam. Namun peristiwa yang baru-baru ini terjadi telah membuat para teolog, pendeta, rabi, bahkan para ilmuwan dan pengamat global berhenti dan berpikir, apakah ini tanda akhir zaman? Dan yang lebih penting, kita akan menggali rincian yang menakjubkan, membongkar nubuatan Alkitab, dan memahami bagaimana semua ini terhubung dalam rencana ilahi. 1. Tanda-tanda yang menggetarkan Yerusalem. Laporan-laporan mengejutkan datang dari Tanah Suci. Ada yang melihat cahaya aneh berpendar di langit Yerusalem. Ada yang mendengar suara-suara misterius menggema dari tembok barat. Dan bahkan muncul tanda-tanda yang tidak dapat dijelaskan di tempat-tempat suci, termasuk dalam kompleks Bait Suci. Apakah semua ini ilusi massal? Apakah ini kebetulan? Atau sedangkah langit berbicara kepada umat manusia? Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai mengaku mendapat penglihatan, menerima wahyu, dan bahkan mengalami perjumpaan spiritual yang tak dapat mereka lupakan. Yesus sendiri berkata dalam Lukas pasal 21 ayat 11, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, kelaparan dan sampar di berbagai tempat, dan akan tampak tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Apakah ini yang sedang terjadi sekarang? 2. Perubahan misterius di Bait Suci. Lebih dari itu, sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dikabarkan terjadi di dalam Bait Suci Yerusalem. Para penjaga Bait Suci melaporkan kehadiran orang-orang misterius yang seolah tahu apa yang akan terjadi. Beberapa pemimpin agama merasa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu besar yang tidak dapat dihindari. Kini para rabi, pendeta, dan cendekiawan Alkitab mulai bersuara. Mereka menganalisis setiap detail, mencoba menghubungkannya dengan nubuat-nubuat lama yang selama ini hanya dibaca, tetapi kini seperti hidup di depan mata mereka. Sebagian rabi Yahudi meyakini bahwa tanda-tanda ini mungkin berkaitan dengan kedatangan Mesias. Mereka mengutip ramalan-ramalan kuno yang menyebutkan tanda-tanda surgawi sebelum Mesias muncul. Di sisi lain, para teolog Kristen menunjuk pada Matius pasal 24 ayat 6 ayat 8 yang menggambarkan peperangan, gempa bumi,
dan tanda-tanda di langit sebagai awal dari sakit bersalin zaman baru. 3. Nubuat-nubuat yang terpenuhi di Israel. Sekarang mari kita buka kitab suci dan melihat bagaimana nubuat demi nubuat telah digenapi. Yehezkiel pasal 36 ayat 24. Aku akan membawa kamu keluar dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari segala negeri. Nubuat ini tergenapi saat bangsa Israel berdiri kembali tahun 1948. Zakaria pasal 12 ayat 2 dan 3. Yerusalem akan menjadi cawan yang memabukkan bagi semua bangsa. Hari ini kita menyaksikannya. Seluruh dunia memusatkan perhatian pada Yerusalem di tengah konflik dan ketegangan. Matius pasal 24 ayat 32 dan 34, Yesus berkata tentang pohon ara yang sering ditafsirkan sebagai simbol Israel yang bertunas kembali. Generasi yang menyaksikan itu tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Sudahkah kita menjadi generasi itu? 4. Kuil ketiga dan eskatologi yang menakutkan. Banyak yang percaya bahwa nubuatan besar berikutnya adalah pembangunan bait suci ketiga. Organisasi seperti Temple Institute telah mempersiapkan semuanya. Perabotan bait suci telah direkonstruksi. Pakaian imam telah dijahit. Anak lembu merah yang diperlukan untuk penyucian telah ditemukan. Orang-orang Lewi sedang dilatih untuk pelayanan imam. Semua ini menunjukkan bahwa panggung sudah disiapkan. Daniel pasal 9 ayat 27 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4 memperingatkan bahwa akan datang sosok antikristus yang akan duduk di bait Allah. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 menggambarkan bahwa bait suci itu akan ada selama masa kesengsaraan besar. Artinya, sebelum masa akhir, bait suci itu harus berdiri. Apakah kita sedang menyaksikan jalannya persiapan itu? 5. Dampak global dan kebangkitan rohani. Peristiwa-peristiwa ini bukan hanya mengguncang orang-orang percaya. Media global mulai memperhatikannya. Para pemimpin dunia, para ilmuwan, bahkan orang-orang yang selama ini tidak percaya, mulai bertanya-tanya, ada apa dengan Israel? Namun yang paling mengejutkan adalah ini. Ribuan orang mengalami kebangkitan rohani. Banyak orang Yahudi mulai menerima Yesus sebagai Mesias. Gereja bawah tanah di Israel bertumbuh. Penginjilan meningkat. Alkitab dibaca dengan haus yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan di balik semua ini, ada satu pertanyaan yang tidak bisa kita abaikan. Apakah kita siap? 6. Dunia menuju kendali global dan tanda binatang. Alkitab memperingatkan bahwa akan datang masa kendali global. Wahyu 13 ayat 16 dan 17 menyebutkan bahwa tak seorang pun dapat membeli atau menjual tanpa tanda binatang. Hari ini kita menyaksikan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, mata uang digital yang dikendalikan negara, sistem pengawasan global. Apa yang dulu tampak mustahil, kini menjadi sangat mungkin. Kita berada di ambang sesuatu yang besar dan banyak orang tidak menyadarinya. Saudaraku, apa yang sedang terjadi di Israel bukan sekadar berita. Ini adalah panggilan untuk berjaga-jaga. Yesus berkata dalam Matius pasal 24 ayat 44, sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Inilah waktunya untuk bangkit, untuk bertobat, untuk kembali kepada firman, dan untuk hidup dengan hati yang menyala menanti kedatangannya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan abaikan. Bagikan video ini kepada sebanyak mungkin orang. Masih banyak yang belum menyadari bahwa kita hidup di hari-hari terakhir. Tulis pendapatmu di komentar. Apakah kamu percaya kita hidup di akhir zaman? Apa yang menurutmu akan terjadi selanjutnya? Maranatha. Ya Tuhan Yesus, datanglah. Tuhan memberkati dan menguatkanmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup,
Itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami, dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku terkasih, jika engkau masih mendengarkan hingga saat ini, aku percaya itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah panggilan dari surga, sebuah ketukan lembut di pintu hatimu, sebuah bisikan Roh Kudus yang berkata, "Bangkitlah, hai engkau yang tidur. Lihatlah, waktunya hampir genap." Apa yang sedang kita saksikan hari-hari ini bukan sekadar gejolak politik, bukan hanya pertikaian antar bangsa, bukan sekadar fenomena alam, tetapi adalah panggung ilahi yang sedang dipersiapkan bagi klimaks dari sejarah dunia ini. Ketika cahaya-cahaya misterius muncul di langit Yerusalem, ketika suara-suara tak dikenal terdengar dari tembok barat, ketika orang-orang dari berbagai penjuru dunia mulai bermimpi, bernubuat, dan menyaksikan penglihatan, kita tahu langit sedang bersuara. Yesus pernah berkata, pada waktu itu, tanda Anak Manusia akan tampak di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan dengan segala kuasa dan kemuliaan. Matius pasal 24 ayat 30. Saudaraku, kita hidup di ambang waktu tersebut. Bukan waktunya untuk hidup setengah hati. Bukan waktunya untuk bermain-main dalam iman. Setiap hari yang kita jalani bisa saja menjadi halaman terakhir dalam buku kehidupan dunia ini. Pertanyaannya, sudahkah hatimu bersih di hadapan Tuhan? Sudahkah hidupmu diserahkan sepenuhnya? Sudahkah engkau dipenuhi Roh Kudus dan mengenal suaranya? Jika engkau merasa jauh, jika engkau merasa dingin, jika engkau merasa tidak layak, dengarkan ini baik-baik. Anugerahnya masih terbuka. Pintu kasihnya belum tertutup. Daripada menunggu semuanya terlambat, hari ini adalah waktu anugerah. Hari ini kita melihat dunia sedang diarahkan ke satu sistem tunggal. Ekonomi global yang terintegrasi, identitas digital yang dipusatkan, mata uang yang bisa dikendalikan dalam sekejap, kecerdasan buatan yang tahu kemana engkau pergi, apa yang engkau beli, bahkan apa yang engkau pikirkan. Bukankah ini persis seperti yang ditulis Rasul Yohanes ribuan tahun yang lalu? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Wahyu pasal 13 ayat 16. Apakah sistem itu sudah datang? Mungkin. Apakah antikristus sudah di balik layar? Mungkin. Tapi satu hal yang pasti, Yesus akan datang. Namun saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya binasa dalam kebutaan rohani. Saat kegelapan menutupi bangsa-bangsa, saat ketakutan melanda umat manusia, Roh Kudus sedang dicurahkan. Anak-anak muda mulai bernubuat. Orang-orang tua mendapat mimpi. Kebangunan rohani terjadi di tempat-tempat tak terduga, di kampus, di penjara, di padang gurun, bahkan di tengah komunitas Yahudi yang dulunya menolak Yesus. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Bukan gereja yang megah dalam arsitektur, tetapi gereja yang menyala dalam aplikasi, yang hidup dalam kekudusan, yang haus akan hadirat Tuhan. Saudaraku, aku tidak berbicara padamu sebagai pengamat, tetapi sebagai saudara seiman yang juga merasakan ketukan ilahi ini. Inilah waktunya.
Untuk berdoa seperti belum pernah kita berdoa sebelumnya. Untuk membaca firman dengan lapar yang suci. Untuk memisahkan diri dari dunia dan mendekat pada kekudusan. Untuk memberitakan Injil tanpa rasa malu. Karena tak lama lagi sangkakala akan berbunyi. Langit akan terbelah. Dan segala raja akan turun kembali. Dan saat dia datang, tidak ada lagi waktu untuk bersiap. Hanya mereka yang sudah siap yang akan diangkat. Dan jika engkau telah percaya, maka sekaranglah waktunya untuk menyuarakan kebenaran. Bagikan pesan ini. Menangkan jiwamu, dan hiduplah dalam kekudusan. Yesus sedang mengetuk pintu hati umatnya. Bukan untuk membawa kenyamanan, tetapi untuk mempersiapkan mereka bagi kemuliaan kekal. Sebab itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius pasal 24 ayat 42. Tandanya sudah terlihat, waktunya sudah dekat. Hati nurani dunia sedang diguncang. Dan suara Roh Kudus sedang berkata, bersiaplah, aku datang segera, Maranatha. Ya Tuhan Yesus, datanglah. Tuhan memberkati dan menguatkanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami,
Berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu, dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.